وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر المسلمين المسلمات رحمكم الله. الحمد لله puji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada semua, khususnya nikmat yang besar, nikmat ya, rasa aman dan rasa kenyang. Nikmat yang apabila diberikan kepada sebuah bangsa, maka ini nikmat yang wajib disyukuri ya, oleh semua pihak, khususnya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa aman dan rasa kenyang itu adalah karunia Allah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah zat yang memberikan kalian makan sehingga hilang rasa lapar, dan memberikan kalian rasa aman sehingga hilang rasa takut. Kita hendaknya mensyukuri dengan banyak amal, banyak ketaatan, karena sebaik-baik syukur ya, bukan syukur yang hanya bukan hanya syukur yang hanya ada di dalam hati dan lisan, tetapi adalah amal. Hanya Rasulullah SAW ya, sampai menekankan dalam masalah nafkah, in aina iktasabahu fima anfaqah, dari mana dia memperoleh uang atau ma'isyah dan pada apa dia salurkan ma'isyah tersebut. Dia dapat rezeki dan pada apa dia salurkan rezeki tersebut. Tentunya ajakan untuk beramal. I'mal ala Dawud syukra, beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur. Apa yang sebelum kita bahas pembahasan kita, apa yang berkembang di pemberitaan internasional ya, hendaknya kita semua bisa mensikapinya dengan tepat, memiliki prinsip yang dibangun di atas dari Iran itu ya, negeri yang memang terletak di dulunya di kawasan yang dulunya disebut Persia, Paris. Lalu kemudian ya, Israel itu di Syam, dan itu adalah dulunya Rum, Romawi. Dan dua wilayah di dua wilayah besar kuat dari sebelum Islam jaya. Lalu kemudian Rasulullah membangun peradaban dari Yathrib, diganti nama menjadi Madinah. Pada piagam Madinah. Madinah ini artinya kota. Jadi Nabi mengubah dari nama Yathrib menjadi nama peradaban untuk mengusung satu bangsa Muslimun di tengah-tengah dua bangsa besar ya, yang telah lama lebih dahulu ya, daripada kaum muslimin, yaitu bangsa Persia dan bangsa Romawi. Maka Rasulullah SAW ketika memulai dakwah terang-terangan, mulai dakwah lebih luas, Nabi mengirim kepada ya,
dua wilayah besar tersebut ya tak terlewatkan kepada Kisra dan kepada Kaisar. Kisra itu pemimpin Persia, Kaisar itu adalah pemimpin Romawi atau Heraklius. Nabi ajak mereka masuk Islam. Min Muhammadin Rasulullah SAW ila Kisra ila Kaisar adhimir Rum aslim taslam, masuk Islam kamu selamat, kamu raja, kamu tetap berkuasa. Baik, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan satu bangsa yang baru, Madinah Munawwarah sebagai tempatnya, bisa kemudian menyaingi menjadi kekuatan yang ketiga di antara dua kekuatan besar. Bahkan sampai kaum muslimin menguasai Persia, sampai kemudian kaum muslimin menguasai Romawi. Selesai sudah, kaum muslimin juaranya. Kita lihat buktinya, Irak, Iran, ya, sebagian besar muslimun. Syiah Rafidah baru-baru ini, atau maksudnya kemudian mendudukinya di revolusi Iran, dihabisi semua, ganti Syiah Rafidah. Kemudian Syam, Romawi, Damaskus, Baitul Maqdis, termasuk Palestina. Israel belum ada dulu, baru tiba kemudian dia masuk ke dalamnya. Itu semua muslimun menunjukkan bahwa Islam asalnya. Mereka kemudian Syiah Rafidah itu kemudian, Israel itu kemudian. Jadi fa'alakum fil munafiqina fi'atayn wa ba'da. Untuk apa Anda kaum muslimun yang telah dimenangkan oleh Allah secara dominan dan masih berbekas sampai hari ini di daerah Persia, di daerah Romawi, Rum, Syam dan sekitarnya, lalu menjadi dua kubu, satu membela Iran, satu membela Israel. Padahal mereka adalah kaum yang Allah binasakan sebab bima kasabu dosa mereka. Untuk apa kita mendapatkan kaum yang pasti Allah binasakan? Amanakum fil munafiqin. Baik, maka tidak sepantasnya ya kita melihat ini ya sebagai seorang muslim, justru malah melihatnya ya Iran ya atau Syiah Rafidah itu adalah pahlawan atau pemberani. Begitu pula sebaliknya, kedua ini adalah Syiah Rafidah ya. Kita tidak lihat Irannya, tapi kita lihat yang mengisi Irannya, Syiah Rafidah. Yang dia punya makam Husain Karbala, dia tawaf di situ, dia ibadah di situ, dia buat akidah-akidah yang menyeleneh-nyeleneh, ya, injak bara, pukul badan dengan pisau, dia laknat Umar, dia laknat Abu Bakar, dia laknat Aisyah. Dia punya Quran sendiri, walaupun dia masih mengambil istilah-istilah Islam untuk menutupi kerusakan mereka. Maka keduanya tidak ada yang bisa kita bela, karena sama-sama buruk. Bahkan Allah mengatakan la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Ya Muhammad, kamu akan dapati orang-orang yang paling membenci, paling besar permusuhannya, paling kuat ya permusuhannya dengan orang-orang yang mengikuti ini adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi dan orang musyrik. Orang musyrik, di antara orang musyrik di sini adalah Syiah Rafidah. Karena mereka jatuh ke dalam itu
dari praktek yang mereka punya. Kita bisa lihat. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ketika ditanya, manakah yang lebih mending, Syiah, Rafidah, dan Yahudi? Kata beliau, tidak ada yang mending. Kedua-duanya adalah kaum yang paling benci dengan kaum muslim, khususnya ahlu sunnah. Yahudi dan orang-orang syirik. Dan beliau mengatakan, dan itu adalah di antara sekarang ini Rafidah. Ya, Rafidah. Jadi kalau seandainya salah satu dari mereka menang, yang kita dukung menang, misalkan, mereka akan kembali memusuhi kita. Bahkan kata Rasulullah, la yakhluwanna wa laysa dha'if, la yakhluwanna Yahudiyyun bi muslimin illa hamma qatlah. Tidak ada seorang Yahudi dan Muslim di satu tempat kecuali orang Yahudi ini ingin bunuh Muslim. Apalagi dia Sunni. Kita tahu bagaimana Syiah di zaman dahulu, Syiah Rafidah menghancurkan kaum muslimin, membunuh, memerka Hasan Hussein. Bagaimana mereka membuat kekacauan, bahkan di kota Mekah membunuh orang haji, Syiah Qaram itu nggak bisa dinafikan, itu sejarah. Yahudi selesai. Semuanya adalah orang-orang yang hasad, punya kedengkian yang luar biasa kepada orang-orang muslimun, khususnya ahli sunnah. Jadi untuk apa beda salah satunya? Karena keduanya pun sama-sama zalim. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, ya. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an qulubuhum syatta. Kita melihat kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Kata Allah, peperangan, permusuhan di antara Yahudi dengan sebagian Yahudi yang lainnya itu sangat parah. Permusuhannya itu sudah parah. Tahsabuhum jami'a, kamu mengira mereka satu barisan untuk memusuhi kaum muslimun, tetapi hati mereka wa qulubuhum syatta, hati satu di antara mereka dengan yang lainnya saling membenci. Bahkan ba'suhum bainahum syadid, kata Allah, bencinya itu luar biasa. Syadid itu bukan biasa, sangat benci. Dan ini terbukti, kita lihat bagaimana yang awalnya ya saling ya berhubungan dengan Yahudi, lalu kemudian berperang. Emang dalam hati mereka nggak ada yang damai, nggak ada yang damai. Yang damai itu antar kaum mukminun. Innamal mu'minun ikhwah. Allah jamin, ya, mukmin itu pasti bersaudara. Ketemu mukmin Malaysia, ketemu mukmin Kamboja, ketemu mukmin Brunei Darussalam, ketemu mukmin Eropa, kita langsung bersaudara. Kenapa? Sama-sama ada iman. Iman yang menyatukan persaudaraan. Mereka tidak ada iman, maka harus berpecah belah, harus saling bermusuh dan terbuka. Kemudian maaf muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ardh walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau Allah tidak Allah hantamkan antara yang hak dan batil. Jadi harus ada lawan dalam setiap pasangan. Hak pasangannya batil. Maka pasangan yang berlawanan. Kalau tidak Allah ciptakan bumi itu dengan pasangan yang berlawan, maka akan hancur bumi. Ya untuk apa ada bumi kalau semuanya buruk atau semuanya baik, udah langsung surga aja. Maka dibuat di bumi ini dua hal yang bertentangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka saling berperang, ya, saling menghantam, itu sunnah. Kalau enggak, la fasadatil ardh, bumi akan rusak. Karena ketika mereka tidak berperang, mereka akan menyebarkan kerusakan kepada kaum muslimin.
Bahkan mereka akan meluaskan daerah kerusakan tersebut ketika mereka berperang, mereka tersibukkan dengan saling berperang. Sehingga mereka tidak lagi fokus kepada penyebaran kerusakan, tapi mereka sibuk untuk saling berperang. Maka ini adalah momen di mana kerusakan mereka terhenti. La fasadil ardh, kalau nggak kayak gini, bumi akan rusak, makin rusak. Ya. Di Tel Aviv ada namanya Jamiah Islamiyah. Jamiah Islamiyah ini ya pengkaderan dai, punya komunitas namanya Tahrir Du'a, dan itu dari seluruh negeri, dibiayai oleh Mossad, punya Israel. Diajarkan peradaban Islam versi mereka, dan mereka Yahudi. Lalu kemudian mereka ketika keluar diberikan pembiayaan, dikembangkan medianya, kemudian sampai di Libya, salah satu daripada khirij, salah satu dari alumni Duat Jamiah Islamiyah Tel Aviv ini ya melakukan tindakan teroris, dan dia punya beberapa kelompok anggota dan ditangkap karena melakukan pemberontakan. Jadi bagaimana mereka keluar atas nama agama ternyata untuk merusak agama, dan itu disiapkan. Ketika ada perang seperti ini, tertahan itu semua, sirkulasinya rusak. Maka bagaimana kata Imam Al-Ghazali, idza taqal fajir bil fajir faqtatila fa ahlaqallahu ahadahuma walhamdulillah. Apabila pendosa ketemu pendosa, berantem, berperang, ya, Syiah Rafidhah Yahudi berantem, berperang, kemudian Allah menangkan salah satunya dan kalahkan salah satu yang lain, alhamdulillah. Ada kaum pendosa zalim yang dihancurkan oleh Allah tanpa ulur tangan kita, tanpa harus berkorban dengan jasad dan berkorban dengan jiwa dan harta kita. Kemudian dan wa idza ahlakahum Allahu jami'an alhamdulillah katsira. Dan ketika Allah binasakan kedua-duanya, sama-sama hancur, saling menyerang, ya, akhirnya saling berambisi mengalahkan, sama-sama hancur, maka alhamdulillah katsira. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang sangat banyak. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Ada dua kaum yang zalim dihancurkan oleh Allah, ya, dengan saling menzalimi dengan sesama penzalim. Maka Allah firman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu. Begitulah kami hancurkan, kami binasakan, kami hukum yang zalim dengan orang yang zalim yang lain yang menjahatinya. Hal itu sebab kezaliman mereka. Maka kata Malik, yang takimullahu bidzalimi al-amil minal zalimi bidzalimi wa yantakimullahu kilayhima thumma yantakimullahu kilayhima. Yang zalim Allah balas dengan orang yang zalim yang lainnya yang menjahatinya, lalu kemudian Allah balas keduanya. Jadi kita muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua berdoa. Wa as'alullah al-afiyah, kata Rasulullah. Mintalah perlindungan, mintalah keselamatan dari tertimpa kezaliman mereka. Karena sangat mungkin zalim itu nyampe ke negeri kita. Maka kita minta kepada Allah. Ini nikmat amal. Kita bisa belajar dengan tenang tanpa rasa takut, ibadah dengan khusyuk tanpa rasa khawatir, kembali ke keluarga tanpa ada kesedihan, kembali ke rumah bisa makan, bisa minum dengan rasa kenyang.
sempurna sudah. Ya kan? Jadi maaf muslimin, banyaklah berdoa kepada Allah. Setelah bersyukur, berdoa minta perlindungan kepada Allah. Wa ta'awudzu billah, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Ini yang ya hendaknya kita perhatikan, ya bagaimana kita melihat ya terus berlangsung pemberitaan di mana-mana media sosial. Maka jangan sibukkan dengan berita itu. Kita sudah tahu sikap yang sebenarnya, ya. Mereka ya memiliki urusan dan kepentingan yang berbeda dengan kita. Kita akhirat, dan kita sibuknya di ya, kita baca buku, baca Quran, kemudian hadir majelis baca Quran ini. Maaf muslimin, ya kita kalau mau jujur, kita masih sangat minim dibanding ketergantungan kita dengan HP. Bahkan Syekh Abdul Salam Aswair, ya ini nasihat untuk santri sebenarnya, untuk para mahasiswa-mahasiswi belajar agama Islam serius, nggak cukup ya namanya handphone. Walau bahkan sampai maktabah syamilah yang membantu itu, beliau tidak cukup. Tidak cukup dalam arti apa? Untuk memenuhi keberkahan ilmu. Tidaklah orang zaman dahulu mereka itu dimuliakan ilmunya, kecuali mereka adalah orang yang berjam-jam untuk menemukan satu hadis, ya membaca terlebih dahulu 100 hadis atau ratusan hadis. Kalau kita mau cari hadis yang menjadi fokus kita langsung tulis, tak muncul langsung. 1 menit, 2 menit, mereka 2 hari baru ketemu di kitab. Belum lagi kalau harus perjalanan, ternyata hadisnya di tempat orang lain, dan itu jauh, dan itu jalan kaki, tidak ada pesawat. Maka itulah keberkahan. Maka itu ya walaupun sekarang sudah ada handphone, ya, belajar ini tidak cukup dengan ya, kalau versi masyarakat atau ikhwah wa akhwat, versi YouTube, belajar daripada YouTube, daripada rekaman, itu hanya fasilitas, itu hanya pengganti, bukan asal. Asalnya adalah kita perlu susah payah dalam belajar, kita perlu modal dalam mengkaji, karena ilmu itu bukan tentang pengetahuan tapi keberkahan. Terus baca Quran pun begitu. Kita kalau melihat baca Quran kita ini memang masih sangat minim sekali, siapapun kita. Bahkan kalau kita punya jadwal rutin tiap maghrib itu sangat kurang. Karena gini, perbandingannya adalah dengan handphone kita. Ketergantungan handphone kita ini sangat lebih kuat dari mulai bangun tidur sampai tidur. Sementara ya yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita itu adalah Al-Quran kita. Hujjatul laka aw alaika. Al-Quran ini untuk umat ini, jadi untuk setiap masing-masing kita akan dipertanyakan apakah nanti Quran ini akan jadi hujah untukmu yang menyelamatkan atau hujah yang akan menjerumuskan. Jadi nasihat Syekh Abdul Salam Aswair kembali lagi kami ingatkan, bagaimana Anda bisa mengurangi tergantungan. Jadi menggunakan pasti, karena kita di zaman media perlu komunikasi, WhatsApp dan lain-lain. Tetapi ketergantungan itu harus digeser dengan yang sebenarnya kita harus bergantung, yaitu Al-Quran Al-Karim. Pernah nggak kita dengar para sahabat, ya, berapa jarak antara azan dan sahur Rasulullah SAW? Apa kata mereka? Bacaan ayat Quran. Jaraknya tuh bacaan ayat Quran, menunjukkan bahwa mereka itu terbiasa dengan rutinitas Quran. Jadi misalkan nih, berapa jarak Makmur Halimah ke Pasar Mama? Sejumlah surah An-Naba misalnya gitu. Sejumlah ayat surah An-Naba. Itu menunjukkan bahwa memang di sela-sela naik motor kita Quran, di kemudian duduk kita Quran. Jadi menjadi ukuran. Bukan lagi waktu, bukan lagi jam, tapi bacaan Al-Quran. Itu kan menunjukkan bahwa mereka itu salafus saleh yang kita contoh itu tentang Quran itu lebih daripada HP.
Lebih betul karena memang mereka zaman yang tidak ada HP, itu keutamaan mereka. Tapi bagaimana mereka ketergantungan terhadap Al-Quran sampai jahat saja bacaan Al-Quran. Waktu itu ya jujurlah kepada masing-masing kita. Kita ini punya kunci keselamatan dan kunci kejayaan, yaitu Al-Quran. Tidak ada yang kecuali dengan apa mulia. Lebih-lebih bacaan di malam hari. Kalau udah masuk malam sudah bisa off. Dan juga nggak mau kecuali urgennya. Kalau aktivitas maisha dan lainnya itu pagi sampai siang. Kalau udah malam itu sangat jarang kita sebenarnya menggunakan itu. Kecuali kita yang kemudian cari-cari kesibukan di HP. Sebenarnya malam itu adalah mulai dari maghribnya sampai menjelang subuhnya adalah bacaan terbaik untuk Quran. Dan sebenarnya kita bisa. Karena kebutuhan kita di HP pun sendiri malam hari berkurang. Harusnya seperti itu. Nah, Quran ini kalau di malam hari ya lebih utama. Dari sisi waktu itu lebih utama. Apalagi sampai tengah malam, sampai sepertiga malam, sampai di bawah sholatnya. Masya Allah. Surah Al-Muzammil yang Nabi turun untuk memperkuat beliau dalam dakwah. Ya. Karena dakwah ini berat. Apalagi beliau seorang diri di tengah-tengah mayoritas mengusir beliau. Apa kata beliau? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Warattil Qur'ana tartila. Kapan itu? Qumil lail, di saat malam hari. Jadi ini jangan cuma maghrib. Maghrib itu cuma singkat sekali. Maghrib itu dari 1 jam mungkin, nggak nyampe, nggak genap. Habis itu tutup, buka televisi, lihat sinetron. Sebagian masyarakat kayak gitu. Kita ada saudara kayak itu juga. Ya gitu gimana? Sulit untuk kemudian bisa dianggap baca Quran yang sebenarnya kalau ternyata lebih lama ya dengan yang lain. Sementara Al-Quran itu cuma sebentar saja. Ini ya untuk kita perhatikan bersama. Kita sedikit baca apa yang bisa kita baca dalam kitab ini. Baik, faslun fi sujud tilawah. Pasal di sujud tilawah. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina. Dan di antara hal yang ditekankan untuk diperhatikan. Pada ajma' ulama ala amri bi sujud tilawah. Ulama telah bersepakat, bukan hanya ijma' ya. Sepakat mutlak ya, sepakat yang tidak ada perselisihan. Kalau kalimat ajma' itu berarti sepakatnya tidak ada perselisihan. Karena kalau nggak ada satu aja perselisihan nggak bisa disebut ijma'. Ya, minimal dia diam dan mengiyakan. Kalau sampai dia bersuara menyelisihi, ijma' batal. Nggak ada ijma'. Baik, dan ijma' ini kesepakatan setelah Nabi meninggal dunia, wafatnya Nabi. Itu disebut ijma'. Kalau ada Nabi tidak ada ijma'. Alal amri bisujud tilawah ya, akan diperintahkannya, jadi disyariatkannya sujud tilawah. Hanya mereka berselisih apakah itu perintah anjuran atau perintah wajib. Mayoritas mengatakan tidak wajib, itu mustahab sujud tilawah. Ini pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran, Malik, Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Abi Thawr, Dawud dan selain mereka. Abu Hanifah seorang diri mengatakan wajib sujud tilawah. Berdalil dengan ayat Al-Insyiqaq ayat 20-21. Famadahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a al-Qur'anu la yasjudun. Oh, ternyata ketika dibacakan ayat Al-Qur'an mereka tidak sujud. Baik. Maka yang kuat insyaallah yang sunnah. Adapun bantahan ya, atau tanggapan untuk yang mengatakan wajib yaitu Imam Abu Hanifah bahwa maksud daripada celaan mengapa mereka tidak beriman itu karena mereka tidak sujud ketika dibaca Al-Quran dasarnya adalah pendustaan.
karena ada pendustaan dalam hati mereka sehingga mereka tidak sujud. Kalau orang mukmin kan nggak mungkin mendustakan. Tidak sujud karena mungkin pilihannya, karena mungkin dia mengira masih ada pilihan, jadi tidak ada unsur mendustakan, sehingga tidak bisa dijadikan dalil wajib. Karena orang mukmin itu tidak ada yang mendustakan, sehingga yang lebih kuat itu sunnah, bukan wajib. Pasal dalam jumlah sujud dan waktunya atau tempatnya. Adapun ada dua jumlah sujud yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan jumhur para ulama lainnya. Ya. Jumlah tempat sujud maksudnya, jumlah ayat sujud ya. Jumlah ayat sujud. Itu ada 14 sajadah, ada 14 ayat sujud. Tentu di sini nanti akan dirinci ya. Tapi kita tidak baca panjang lebar. Yang jelas jumlahnya di Quran ada 14 ayat ya. Kemudian tempatnya ya di ayat mana saja itu ya tentu kita bacakan singkat aja ya. Contohnya di surah Al-A'raf, di akhirnya di surah Ar-Ra'd ya, bil qudubi wal asal, surah An-Nahl, wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian di Al-Isra wa yazidu khushu'a, di surah Maryam kharru sujada wa bukiya, di surah Al-Hajj innallaha yaf'alu ma yasha, dan kemudian waf'alu khaira la'allakum tuflihun, Al-Furqan wa zadahum nufura, An-Naml rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian wahum la yastakbirun la yas'amun la yasjudun. Ini nanti kalau kita baca intinya ketika dibaca Quran ada tanda sajadah. Tanda sajadah itu tanda kayak masjid, kayak pintu masjid gitu. Ya, ada kubah, terus kemudian ada kotak di bawahnya, itu namanya ayat sajadah. Baik. Hukum sujud tilawah, hukmu sholatin nafilah fi ishtiratit taharah dan hadas. Hukum sholat sujud tilawah itu ya seperti hukum sholat sunnah yang mensyaratkan bersuci atau suci dari hadas dan najis, dan fistiqbal kiblah, dan menghadap kiblat, dan menutup Allah. Jadi itu perlu diperhatikan. Suci dari hadas dan najis, hadap kiblat, tutup Allah. Terus kalau mau sujud tilawah, fayuhramu ala man ala badanihi aw thawbihi najasah ghairu ma'fuin anha, dan tidak ada haram bagi yang di tubuhnya atau pakaiannya ada najis untuk sujud, kecuali najis yang ma'fu, yang sedikit, yang ringan. Wa al muhdits, dan orang yang berhadas haram sujud tilawah illa idza tayammama fi mawdi'in yajuzu fihi tayammum, kecuali dia bertayamum ya karena tidak ada air, jadi dia berhadas ya, tetap berhadas, namun kemudian ingin bersuci tidak ada air, lalu akhirnya dia bertayamum, artinya dia tidak hilang hadasnya, cuma ringan, menjadi ringan, diperbolehkan dengan tayamum. Wa yuhramu ila ghairi qiblah, dan diharamkan untuk sujud tilawah selain menghadap ke kiblah. Illa fis safari, kecuali dalam kondisi safar. Haitsu tajuzu nafilatu ila ghairi qiblah, sebagaimana salat nafilah boleh selain ke kiblat saat safar. Wa hadza kullu muttafaqun alaih, ini semua hal yang disepakati. Jelas ya? Baik. Idza qara'a sajadah shad. Nah, ini disosok. Ini kita lewati saja karena pembahasannya pun perselisihan dalam sosok. Maksudnya kami khawatir nanti teman-teman ya, karena ini perlu tahu sosok dulu. Sosoknya kayak mana? Tahu sosoknya kayak mana? Di juz berapa? Kita harus tahu dulu sosok. Kita harus buka sosok. Jadi nanti pembahasannya di situ. Jadi tentang ayat. Ayat ini diperselisihkan apakah ini ayat sajadah atau ini ayat tidak. Kita langsung bawahnya faslun fi man yusannu sujud. Pasal pada siapa disunahkannya sujud tilawah. I'lam anna yusannu liqari'il
al-mutatahhari bil ma'i aw at-turabi haitsu yajuz. Yang disunahkan untuk sujud tilawah adalah yang pembaca Quran yang telah suci, telah berwudu dengan air atau bersuci dengan tanah jika membutuhkan, jika diperlukan, diperlukan, diperbolehkan dengan tanah. Sawan kana fi shalah, baik dalam salat atau di luar salat. Wa yusannu aidan lil mustami', dan juga disunahkan untuk yang mendengarkan sesama. Ya, ada dua, ada sami, ada mustami. Ini teman-teman di sini namanya mustami. Yang di rumah sambil makan sambil baby ini kan mungkin keluar misalkan, contohnya sini keluar. Itu namanya sami. Bisa sambil makan, sambil bangun, dengar kajian lewat toanya. Itu namanya sami. Tapi kalau hadir di sini namanya mustami. Mustami itu dengarkan seksama. Nyimak. Tidak ada kegiatan kecuali mendengarkan kajian. Nah begitu bagi yang mendengarkan bacaan Quran temannya seksama, misalnya kami adalah guru tahfidz dan ini murid setor bacaan Quran. Ada yang dibaca adalah ayat sejadah, maka kami menyimak sujud tilawah karena kita fokus menyimaknya seksama. Tapi kalau cuma dengar, ya kadang teman kita baca, teman kita di samping kita, tapi dia mungkin sibuk main HP atau sibuk dengan yang lainnya sambil kerja tugas, maka dia tidak perlu sujud tilawah. Yusannu, tapi ternyata wa yusannu aidan lisani dan mustami, disunahkan juga untuk yang mendengar semata atau dengar lewat walaupun tidak seksama. Tetapi kalau Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan la aqidu fi hadhihi, tapi untuk orang yang hanya dengar selewat itu tidak kuat sunnahnya. Yang lebih sunnah itu adalah yang seksama, mustami. Hadha huwa sahih, ini pendapat yang benar. Baik. Kemudian wala farqa baina an yakuna al-qari musliman balighan mutatahhiran rajulan wa baina an yakuna kafiran aswabiyan aw muhditsan aw ra'ah. Hadha huwa sahih indana wa bihi qala Abu Hanifah. Ya. Dan tidak ada ya beda ya antara qari itu muslim, balik, suci, laki-laki, dan antara pembacanya adalah kafir atau anak-anak atau yang sedang berhadas atau wanita. Ini adalah pendapat yang sahih di sisi mazhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Maksudnya tidak ada beda gimana ini? Wa qala ba'd ashabina la yasjudu li qira'atil kafir was-sabi wal muhdis was-sukran. Jadi ada position di tengah mazhab Syafi'i, tapi ini yang benar bahwa tidak ada beda apabila yang baca itu kafir atau anak-anak atau orang yang berhadas. Kadang-kadang kata sujud itu harus suci, ya sujudnya harus suci. Kalau yang baca nggak suci, baca nggak suci, suci kan wajib. Ya dia kalau ambil pendapat nggak wajib, kan ada pendapat yang nggak wajib. Ya. Bahwa boleh tidak bersuci baca Quran, misalkan, atau dia dalam kondisi tidak tahu hukum, terus kita di sampingnya, kita dengar seksama, kita tanya, kamu sudah wudu? Belum, Ustaz. Kadang santri gitu, setoran udah wudu? Belum, Ustaz. Dia baca sujud tilawah, dia baca ayat sajadah, maka kami sujud. Dia tidak sujud, kita bilang wudu dulu, sujud. Gitu ya. Atau wanita, istri kita atau saudari kita atau putri kita. Sebagian mazhab Syafi'i ulamanya mengatakan tidak sujud bila itu bacaan dari si kafir. Ada orang kafir baca Quran, kita baca ayat sejadah, kita nggak sujud. Was-sabi, dan anak-anak, wal muhdits, dan orang yang berhadas, was-sakran, dan pemabuk. Ada sebagian, berarti ada persisihan. Wa qala jama'ah min as-salaf la yasjudu li qira'atil mar'ah. Begitu pula ditambahkan sebagian salaf mengomentari tidak sujud untuk bacaan kaum wanita. Di bawah istri kita atau tadi ya saudara atau putri kita baca, kita tidak sujud. Hakahu Ibnu Munzir an Qatadah wa Malik al-Islam wa sawabu ma qaddamna. Tapi yang benar kata Nawawi, tarjihnya
di pendapat yang pertama. La farqa, nggak ada beda. Tetap sujud. Kitanya yang dengar. Tapi kalau mereka mau sujud, kafir masuk Islam dulu. Ya, sabi boleh sujud, tetapi sujud yang dianggap ketika balik. Muhdits harus sujud dulu. Imro'ah langsung sujud. Selama dia suci. Wanita. Itu azan dulu. Jika ada pertanyaan dan musuh. Allah. Ada dua poin tambahan jadi terlewat ya, sedikit yang disampaikan. Wasawa'un kana al-qari' fi shalah kharijan minha yusalli al-mustami' wa sami' as-sujudu. Wasawa'un sajada al-qari' am la. Ini artinya sama saja apakah pembaca Quran itu dalam sholat atau di luar sholat. Apabila dia baca ayat sajadah, disunahkan bagi yang mendengarkan sesama atau mendengarkan sekedar lewat sujud. Baik yang baca itu sujud atau tidak, kita sujud. Ini mungkin yang agak jarang ya. Yang bacanya nggak sujud, kita sujud. Jadi memang ini namanya tambahan ilmu ya. Hadal as-sahih masyhur inda ashab Syafi'i. Ini adalah pendapat yang sahih dan terkenal populer di kalangan ulama Syafi'i. Kemudian yang kedua, poin kedua, menunda sujud tilawah. Jadi dia baca ayat sajadah tapi kemudian tidak langsung sujud setelah selesai baca ayat itu. Berapa ayat yang masih ditolerir? Wa huwa an yaqra ayatan aw ayatain, yaitu satu ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya. Tsumma yasjud, kemudian sujud. Itu kondisi yang ditolerir. Tapi kalau sudah lewat satu ayat, dua ayat, dia merasa aduh lewat nih, lanjut aja deh, maka tidak perlu sujud.
Tapi kalau masih satu ayat dan dua ayat dia ingat ilmu ini, dia sujud, ya. Ini ya dipilih Ibnu Munzir, dari Sya'bi, dari Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, An-Nakhai, Ahmad Ishaq, ya, annahum karihu dzalik. Ini adalah pendapat ya kelompok golongan ulama tadi mengatakan hal yang ini sebenarnya tidak disukai. Menunda satu ayat atau dua ayat baru sujud tilawah padahal sudah di ayat sajadah kelewat. Tapi kata Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Abi Thawr, la ba'sa bih. Tidak mengapa. Wa hada muqtada madhhabina, dan kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat kita. Apa? Jadi jangan, kita tahu kan dalam ayat sajadah di juz 30, lu pembaca ini kelewatan satu ayat dua ayat lalu dia sujud. Kita paham bahwa ini ada madhabnya, ada fikihnya. Baik. Dan yang mungkin tambah lagi yang terakhir, idza kana musalliyan munfaridan sajada li qiraati nafsihi, apabila ada seorang sholat sendiri lalu baca sujud tilawah, sajada li qiraati nafsihi, dia sujud ya sendiri karena bacaannya sendiri. Kalau taraka sujud tilawah waraka, kalau seandainya ini kasusnya ini, umumnya ini judulnya ini, sujud tilawah bisa membatalkan sholat. Nah, kita di saat apa? Dalam kondisi apa? Falau taraka sujud tilawah waraka, kalau dia tinggalkan sujud tilawah lalu dia ruku, artinya dia nggak, harusnya kan dia bukan ruku tapi dia sujud. Berarti kalau dia ruku berarti dia tinggalkan sujud tilawah. Cuma arada an yasjuda tilawah, lalu kemudian ingin kembali sujud tilawah. Jadi muncul keinginan atau timbul keinginan kembali untuk sujud tilawah. Dia menyadari ini sujud tilawah. Lam yajuz, tidak boleh. Kalau sudah ruku, berarti udah kelewat. Baru sadar sujud tilawah, pengen kembali lagi. La yajuz, tidak boleh. Fa in fa'ala ma ilmi, kalau dia kerjakan setelah dia tahu tidak boleh, batalat sholat, batal sholatnya. Nggak ngentut, ya, nggak buang angin, batal sholatnya cuma gara-gara apa? Dia tahu tidak boleh balik sujud tilawah, dia balik sujud tilawah. Jadi kalau memang ada keinginan sujud tilawah, jangan ruku, tapi langsung sujud. Tapi kalau kita ruku, kemudian kita yakin ingin sujud tilawah, justru itu membatalkan sholat kita. Fa in kana qad hawar ruku, ketika dia kondisi hendak ruku, jadi belum ruku tapi akan ruku, menuju, walam yasil ila hadir rakiin, ya, dan belum sampai pada standar ruku. Standar ruku itu adalah tangan ke lutut, punggung lurus, tubuh berbentuk L. Jaza an yasjuda tilawah, ketika baru menuju ruku, belum sampai standar ruku, maka boleh dia kembali berdiri dan turun untuk sujud tilawah. Walau hawa li sujud tilawah, tsumma badalahu wa rajul qiyam jaza. Jadi ketika belum segenap rukunya, belum sempurna, masih boleh. Tapi kalau sudah ruku lalu kembali lagi, batal. Itu pernah di salah satu kampus kita pernah, itu jamaahnya mahasiswa itu lebih dari 500 orang. Imamnya ini sementara kami tahu kita fikih yang dipelajari di kelas itu fikih madzhab Syafi'i. Imamnya itu mau sujud tilawah, tapi sudah ruku, bangkit lagi, berdiri kayak tidak berdiri, lalu sujud tilawah. Syekh yang mengajar madzhab Syafi'i di belakang, mungkin baris keempat, setelah sholat dia berdiri. Siapa yang sudah tahu hukumnya, ulang ke sholat. Batal sholat, sudah berpisahlah kami. Yang nggak tahu hukumnya cuma diam. Apa ya masalahnya apa? Agak kelas, tanya yang lain. Yang sudah tahu hukumnya batal sholatnya. Terus
kami ulangi lagi sholat. Gitu, jadi sampai seperti itu mas muslimin. Amma idza asghal munfaridu bis salati liqira'ati qari'in fi shalah aw ghairiha fala yajuzu lahu an yasjud. Apabila seorang yang munfarid ya uh, apabila seorang yang sholat sendirian ya sedang mengerjakan sholatnya lalu kemudian apa masuk dalam sholat dia bacaan qari seorang pembaca Al-Quran dalam sholat kayak kita ini kan sangat mungkin ya kita lagi sholat sendirian sholat sunnah misalnya lalu kemudian mic keluar masjid lain masuk ke kita sedang baca ayat ya atau yang semisal ini lalu kemudian dia dengar ayat itu apa ayat sejadah fala biasanya sholat subuh di hari Jumat pagi gitu. Itu di tempat kami itu di Kebundang itu mic keluar itu keras betul dan ayat sejadah itu gimana ya posisi seperti ini dia kita sholat sendiri lagi sholat sunnah lalu kemudian subuh lalu kemudian dia mendengar bacaan dari qari lain dalam sholat ayat sejadah fala yajuzu lahu an yasjuda maka tidak boleh untuk ikut sujud walau sajadah ma'al ilmi kalau dia sujud kalau sudah tahu tidak boleh batal sholatnya kenapa? Karena nggak fokus berarti fokus ke bacaan orang lain ini nggak benar nih itulah cobaan mic yang keras tanpa batas. Kalau mic keras untuk syiar oke, tapi ada radius. Kalau lahan orang lain jangan dimasuki. Jadi kayak gini maksudnya. Amin, benar belum amin. Karena mic yang dari luar keras, walau dhalim. Dan itu ya salah satu yang perlu kita koreksi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.